karena saya nggak tahu berapa puluh tahun terlibat di dalam Tomang Chapter dari masih Hotel Orchid, ya, dan Tomang Praise juga. Tapi hari ini kumpul kembali, ada perubahan. Dulu rambut kita belum putih, belum berkerut-kerut, perut belum mancung, tapi sekarang sudah terjadi semua itu. Tapi yang lebih indah, saya keliling banyak chapter. Chapter yang paling familiar, Tomang Chapter. Dan saya tidak lupa Tomang Chapter juga yang bawa saya ke Costa Mesa waktu untuk ketemu dengan Demo Sakarian sebelum beliau meninggal. Baik, kita berdoa. Hati kami sangat bersyukur Bapa, karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadamu, sehingga kami tetap dalam satu chapter, Tomang Chapter, dan Engkau tetap melindungi memberkati kami. Dalam ibadah ini kami percaya Engkau hadir sesuai firman-Mu. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami semua, melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sampaikan firman-Mu, ajar kami membuka hati jiwa pikiran kami, Engkau berbicara sehingga Engkau karuniakan iman kepada kami. Lawatan-Mu turun, yang lemah Engkau kuatkan, bahkan yang sakit Engkau sembuhkan. Yang jalan hidupnya masih tertutup karena masih ada sisa krisis ini, Tuhan buka jalan sampai berkelimpahan. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas ibadah kudus ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Boleh tetap berdiri. Shalom semuanya. Ada bagian firman yang harus kita baca, namun sebelumnya saya memberikan introduksi. Saya amati terutama di sosmed, terlalu banyak khotbah pengajaran yang mengklaim apa yang Tuhan harus lakukan untuk kita, janji-janjinya. Saya mau katakan itu teologi salah. Anda mengklaim apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan harus lakukan, lupa bahwa ada bagian yang harus kita lakukan, sehingga Tuhan juga melakukan bagiannya. Jika engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Allah, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Kita klaim berkat datang, tapi bagian kita abaikan. Terus bagaimana nasib gereja-gereja sekarang? Oh, bertumbuh. Saya dimusuhi dengan banyak pendeta besar, notabene-nya teman baik saya, karena I tell the truth. Sehingga mereka benci sama saya. Bagi saya, yang penting Tuhan Yesus tetap melihat dan menganggap saya berkenan, daripada sejuta orang tepuk tangan untuk saya, tapi Tuhan Yesus buang muka. Ditambah usia kayak begini, saya udah hampir 70. Hampir. Belum. Karena hampir belum. Nanti kita ketemu tahun depan lagi, saya bilang belum. Walaupun sudah lewat, bilang belum. Apalagi yang harus kita lakukan? Ibaratnya kita sudah mulai di puncak gunung ini. Apalagi yang kita harus lakukan? Dan saya mohon maaf, saya pendeta yang seperti Nabi Yeremia. Dan saya akan khotbah tentang Nabi Yeremia. Karena berbicara kebenaran, dia dimusuhi semua mahkamah agama, bahkan seluruh kota Yerusalem. Dan banyak pendeta bilang Nabi Yeremia nabi yang gagal. No, Tuhan kirim dia saat moral iman Israel sedang ada di titik nadir yang paling rendah. Dia bukan nabi yang gagal. Dia tidak terikut dengan keadaan terpengaruh, tapi dia tetap berpegang pada kebenaran. Izinkan saya kasih nasihat sebelum saya masuk firman. Dengan usia kita begini, apakah kita tetap on the track kebenaran? Karena sebentar lagi suka tidak suka, di antara kita ada yang dipanggil Tuhan. Itu. Kalau bicara pekerjaan Tuhan, pelayanan, semua karena anugerah. Ya, saya jadi gembala. Ya, puji Tuhan, gereja bertumbuh pesat luar biasa. Covid banyak gereja tutup, malah kita gereja ibadah meningkat jam ibadahnya sampai 6 kali dalam satu hari minggu. Karena dilarang tidak usah tutup. Mujizat enggak? Sehingga
Yang gereja tutup sekian bulan, jemaatnya lari ke kita semua. Dan saya tidak berkata ini karya saya, ini karena Tuhan. Selama kita on the track, siapkah engkau dimusuhi dengan orang yang tidak dalam track Tuhan? Engkau orang benar. Mana amennya? Sehingga jangan heran saya pendeta yang ngomong kebenaran, terang-terangan. Mau dimusuhi atau tidak, yang penting Yesus tidak musuhi saya. Dan saya tidak jadi cari muka, tidak cari uang. Saya hamba Tuhan, bukan hamba uang. Puji Tuhan, Tuhan berkati pelihara saya, ukuran saya more than enough. Saya udah punya cucu juga. Dan cucu saya umur 4 tahun, dia berdoa, itu mujizat. AC di kamarnya rusak, mati, dia berdoa dalam namanya Yesus, AC benar. Benar itu AC. Saya kaget lihat begini. Ini baru waktu dia doa itu umur 3 tahun. Perempuan. Besan saya bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya berdoa supaya saudara bukan hanya pohon yang berkenan di mata Tuhan, tapi sampai anak cucumu benar di mata Tuhan. Kita baca tentang Yeremia pasal 39 mulai ayat 16. Kalau boleh ditayangkan. Yeremia 39 mulai ayat 16. Kita baca sampai dengan ayat 18, 3 ayat saja. Ayo dengan semangat kita baca. Saya bawa pengajaran. Saudara mau mencatat, puji Tuhan. Bersama 2, 3. Pergilah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi depan matamu pada waktu itu juga. 17. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Terakhir 18, suaranya yang keras, 2, 3. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau, engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku firman Tuhan semesta alam. Katakan amin. Silakan duduk. Saya terangkan dulu, Ebed-Melek ini orang Ethiopia, profesinya sida-sida, ya, dalam satu kerajaan Israel, Sedekia rajanya. Kenapa disebut sida-sida? Karena ini orang Ethiopia, saya nggak tahu ditangkap atau dibawa ke Yerusalem, dipekerjakan menjadi sida-sida, maka dia harus dikebiri. Saudara bisa bayangkan, dia dipisahkan dari tanah airnya, dia ada di Yerusalem, dikebiri untuk mengabdi kepada raja. Kira-kira kalau Kristen zaman sekarang ada kepahitan nggak ini? Boleh diskusi? Ada kepahitan nggak bagi orang Israel? Ya. Ini latar belakang dulu yang harus kita mengerti. Tapi di sisi lain dia tinggal di istana raja. Hidupnya nyaman. Latar belakang ini, Yerusalem sudah dikepung oleh Raja Nebukadnezar. Kepungan yang sangat serius sehingga terjepit. Di dalam kota ini mereka overconfidence. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Akan menjadi pembela kita. Ini banyak Kristen yang begini sekarang. Padahal sudah terkepung. Saya tidak menghancurkan, melemahkan iman saudara. Saya dapat data dari IMF. Indonesia sudah menuju negara bangkrut. Boleh buka data IMF. Bunga utang negara Indonesia, bunga tahun ini 500 triliun. Pakar ekonom semua berkata Indonesia dan banyak negara, termasuk Indonesia saya bahas, masuk dalam situasi kelam, menuju gelap. Tapi saya mau katakan pada saudara, silakan itu nubuatan dari IMF. Tapi Tuhan bisa robah semuanya. Amin. Bagi saudara dan saya. Tuhan bernubuat melalui Yeremia.
Aku akan hancurkan semua kota ini dan penduduknya akan mati semuanya. Tapi kenapa untuk Ebed-Melek berubah firman Tuhan itu? Khusus untuk Ebed-Melek tidak akan tersentuh oleh maut. Why? Ini harus kita punya di tahun ini. Supaya setiap anak-anak Bapa tidak akan tersentuh oleh kekelaman ekonomi dan moneter. Mana amennya? Oh, kita percaya saja. Saya mau katakan, kalau kamu percaya tanpa melakukan apa yang kau percaya, itu keiman. Saya bawa data loh. Indonesia masuk negara bangkrut. Utang negara kita disembunyikan selama ini ternyata sudah 8.000 triliun tanpa izin dari Banggar dan DPR mengambil hutang besar. Pembangunan ternyata itu utang semua. Kereta api cepat akan lunas utang itu 137 tahun. Break even-nya. Saya tidak berbicara politik di sini. Tapi saya bicara faktual. Seperti Yerusalem dikepung Nebukadnezar, kita juga sedang dikepung. Bagaimana kita nyikapi sebagai anak-anak Bapa orang percaya? Mari kita belajar tidak usah malu. Belajar dari bukan bangsa pilihan. Ebed-Melek orang Ethiopia yang ada di Yerusalem. Yerusalem hancur tapi Ebed-Melek tidak. Yang ada di Yerusalem mati semuanya. Ebed-Melek tidak. Raja pun mati. Ebed-Melek tidak. Ada apa? Kok Tuhan sangat-sangat melindungi memberkati Ebed-Melek? Padahal dia bukan bangsa pilihan. Kan ironi kalau kita orang Kristen masih kena juga apa yang dikatakan IMF. Saya mundur waktu COVID pertama, COVID gelombang kedua. Saya ditelepon semua gembala-gembala. Karena gereja harus tutup. Dan tidak sedikit teman saya gembala yang meninggal karena COVID. Terus waktu telepon nanyanya gak masuk akal. Karena ngomong lu gua. Daniel lu gimana? Lu gak kena COVID, lu gak mati kan? Lah kalau lu telepon orang hidup selalu tanya mati. Enggak, si pendeta A, gembala A, B, C mati. Saya mau kasih tahu, saya manusia tanpa antibodi. Antibodi saya 0. Satu rumah saya kena COVID, isolasi mandiri. Hanya kemuliaan bagi Tuhan sampai hari ini saya tidak pernah kena COVID dan saya yakin tidak akan pernah kena. Kenapa Tuhan buat perbedaan bagi saya yang 0? Semua sudah tahu saya orang mantan cuci darah. Akibat itu saya tidak punya antibodi. Seperti bayi baru lahir, itulah saya tanpa antibodi. Tapi saya percaya 1000, 10.000 rebah tidak akan menimpa aku. Oh, ini bukan hanya iman. Tanpa perbuatan. Nah, sekarang kita masuk lebih intinya. Apa yang dilakukan Ebed-Melek sehingga Tuhan merubah vonis untuk Yerusalem terhadap dirinya. Saya berdoa, katakanlah itu vonis Indonesia dalam hal ekonomi. Tapi itu tidak akan menimpa saudara. Gak ada yang amin? Coba buka data semua aja. Saya bicara data ini. Bunga utang negara Indonesia tahun ini harus bayar berapa? 500 triliun. Biaya membangun IKN tidak sampai 500. Jadi tiap tahun kita bisa membangun kota yang baru, tapi dialihkan hanya bayar bunga utang. Bukan pokok utang. Saya tidak berbicara politik. Kalau saudara respect sama
presiden sekarang, kenapa disembunyikan 8.000 triliun utang itu? Yang bongkar sekarang Sri Mulyani. Nah, waktu dari zaman Soeharto sampai SBY, utang negara 2.650 triliun. Ini 9 tahun, jadi 8.000 triliun. Setuju, jadi pembangunan. Tapi kita sudah menuju negara yang hampir bangkrut. Saya tidak berbicara politik, supaya kita antisipasi itu. Tidak usah bicara siapa yang salah, siapa yang benar. Ayo kita teropong melihat pada firman. Apa yang saya harus lakukan kalau itu menimpa Indonesia tapi tidak menimpa kita? Katakan amin. Itu poinnya. Saya pendukung, menjunjung dan bangga sekali dengan Presiden Jokowi. Jadi saya tidak berbicara untuk menyalahkan. Tapi saya bicara sekarang faktual. Apa yang harus kita lakukan? Latar belakang ini saya kembali dalam keadaan perang. Yang kedua, Yeremia dibenci oleh Mahkamah Agama dan seluruh Yahudi di Yerusalem. Kenapa? Dia tidak salah. Karena dia menyuarakan kebenaran. Ayo berdoalah supaya pendeta-pendeta sekarang itu menyuarakan kebenaran saja. Amin. Saya mau keluar dikit, banyak orang punya pandangan. Saya tidak berpolitik praktis. Pendeta itu tidak boleh ngomong politik. Setuju, tapi pendeta harus ngomong kebenaran. Amin. Di dalam kitab Yeskel, kalau seseorang berbuat dosa dan engkau tidak tegur dia, sehingga dia harus mati dengan dosanya, maka Tuhan akan tuntut pertanggungjawabannya kepadamu. Maka kita harus bicara kebenaran. Tidak cari rating. Tidak kejar uang. Jika kamu tahu itu baik dan engkau tidak lakukan, surat Yakobus, maka kamu berdosa. Kenapa Filipina sekarang menuju negara yang stabil? Karena Romo, pastor, pendeta menyuarakan kebenaran. Markos tumbang. Mereka tidak berbicara politik. Nah, ini pandangan yang keliru. Pendeta tidak boleh bicara. Beda antara politik dan kebenaran. Katakan amin. I tell the truth, not politics. Kenapa Taliban berkuasa? Karena orang-orang benar di negara itu diam. Hancur pemerintahan, Taliban yang berkuasa. Terus kita mau masuk salah satu dogma yang keliru. Seolah-olah bicara kebenaran itu politik. Saya sedang luruskan masa-masa ini. Keliling hampir seluruh Indonesia. Jangan berdiam kalau tahu itu salah, ini benar, bicara kebenaran. Amin. Bukan bicara politik. Tahun 99, staf ahli orang kepercayaan Megawati, saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan, namanya Sucipto, sudah almarhum, datang ke rumah saya, minta untuk saya jadi anggota DPR Senayan dari PDIP, karena mereka kekurangan kadar. Sampai preman-preman Tanjung Priuk bisa jadi anggota DPR. Saya tolak, karena saya tidak berpolitik. Saya tidak mau berpolitik. Tapi Tuhan utus saya bicara kebenaran. Resikonya bicara kebenaran ini, banyak orang tidak suka. Tadi Pak Alex bilang, ya mereka tidak suka karena mereka di jalur yang tidak benar. I don't know. Saya tidak kenal itu pendeta-pendeta tidak ngomong baik. Tapi saya dirumorkan, digosipkan yang buruk sekali oleh mereka. Begitu dikorek, kenapa? Kalau dia berkhotbah, kita tersinggung. Saya berharap supaya teman-teman lama dan teman baru di Tomang Chapter ini tidak ada yang tersinggung.
karena saya bicara kebenaran. Konsekuensinya, lu nggak takut tuh konsekuensinya? Yang ngomong ke saya siapa? Eras. Yesus sumber kebenaran, utus saya harus bicara kebenaran. Masa saya harus selewengkan kebenaran supaya saya disukai oleh semua orang? No. Saya ulangi ya. Saya kehilangan 1.000.000 tepuk tangan dari manusia. No problem, yang penting Yesus tidak tinggalkan saya. Karena umur kita ini udah hampir di finish. Masa sekian puluh tahun saya melayani dalam roh, saya akhiri dengan daging? No. Saudara pasti punya hikmat Tuhan bisa membedakan yang mana suara kebenaran, yang mana bukan. Sekarang kita lihat, tiba-tiba nubuatan untuk menghukum Yerusalem, Tuhan ubah khusus untuk Ebed-Melek. Apa yang dilakukan Ebed-Melek orang Ethiopia ini? Mari kita baca, saya langsung saja. Yeremia 38. Yeremia 38 ayat 7 mulai, saya rindu kita baca bersama-sama. Ayat 7, 8 dan seterusnya Yeremia 38 ayat 7. Yang keras suaranya 23. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Ayat 8. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja. 9. Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala hal. Apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota itu. Ayat 10 terakhir yang keras. 23. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu. Katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia itu. Perigi, sumur kering, tinggal berlumpur. Saya buka untuk apokrif, kedalamannya 200 meter. Saking bencinya semua imam kepala ahli Taurat, Yeremia menyuarakan kebenaran, dimasukkan ke dalam perigi. Ebed-Melek orang Ethiopia ini, dia hidup nyaman di istana. Tapi saya berani katakan, hatinya bersih. Kenapa? Karena tidak ada benci dendam kepada orang Yahudi yang mengkebiri dia. Seharusnya didengar Yeremia dihukum begitu. Seharusnya dia ikut suara mayoriti, ikut benci. Ditambah dia sudah punya embrio bakat untuk membenci. Karena terkebiri. Kenapa dia tidak? Saya coba cari literatur. Ternyata Ebed-Melek sering berdiskusi dengan yang namanya rabi-rabi Yahudi. Di situ dia tahu kebenaran. Untuk menghadap raja, kalau tidak dipanggil oleh raja, itu bahaya. Raja sedang duduk di pintu gerbang, salah satu gerbang di kota Yerusalem. Dia datang menghadap raja tanpa dipanggil. Konsekuensi risikonya bisa terhukum. Dan dia menyuarakan kepada raja,
kalau saya pakai istilah lawan arus. Semua penduduk Yerusalem membenci Yeremia. Sampai di sini saya mau tanya kepada saudara, mau dipakai Tuhan? Saudara mau dipakai Tuhan? Sesuai bidangmu? Mau dipakai Tuhan? Siap dibenci nggak karena kebenaran? Itu. Saya tahun terakhir ini banyak sekali diundang, saya tidak curi kemuliaan Tuhan sama Taipan, konglomerat Kristen, kalau saya sebut namanya saudara kenal. Terus saya tanya kenapa saya diundang makan siang. Tahu apa yang mereka katakan? Kami mengamati pelayanan Bapak. Dan kenapa mau pelayanan di tempat yang jauh itu. Dan kami lihat Bapak hanya menyuarakan kebenaran. Terus mereka bongkarlah, pendeta besar si A, si B, si C ini utang banyak sama dia. Saya tidak campur. Ini hari Jumat lagi, saya diundang makan siang. Bukan di Jakarta, di Surabaya. Seorang pengusaha emas yang sangat besar dan terkenal. Who am I? You tell the truth. Ya kamu kan dekat dengan si A, si B. Dia bongkar semua kedekatannya karena begini. Bagi saya ini bukan satu hal yang patut dibanggakan. Satu hal yang patut saya syukuri. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap melindungi, menjaga saya di track yang benar. Ebed-Melek menghadap raja. Dia tinggalkan kenikmatan istana demi Yeremia. Dia berani ambil risiko menghadap raja tanpa dipanggil demi Yeremia. Demi kebenaran. Ia mau menolong Nabi Yeremia. Ini persoalan yang sangat sukar. Ini antara pertolongan untuk melakukan antara hidup dan mati. Dia melawan arus daripada semua opini rakyat Israel. Yeremia harus dibasmi. Kenapa dia mau menolong? Saya pikir ini tidak risiko yang besar. Saya sadar bicara kebenaran itu ada risiko besar. Tapi selama saya dalam tracknya Tuhan, saya tetap percaya. Kalaupun Tuhan tidak mau lindungi saya, artinya sudah waktunya. Oke. Saya kenal baik dengan Jenderal bekas Pangdam DKI, Pak Darpito. Dari dulu kita sama-sama pelayanan. Selalu kita sepakat menyuarakan kebenaran. Perkataan Elimelek yang penuh kasih untuk Nabi Yeremia sanggup meluluhkan hati Raja Sedekia. Sehingga Raja Sedekia ini ada 3 orang ambil, kamu ke gudang baju-baju yang jubah yang sudah tidak terpakai, kemudian mereka ambil di situ, mereka sambung kain-kain itu, diulurkan ke dalam perigi itu, ditarik keluar. Anda bayangkan waktu mereka tarik keluar, memang rekomendasi dari raja, tapi semua suara sudah bulat. Yeremia adalah musuh Israel. Kita nggak berani berkorban. Kita mau melakukan. Tadi saya diskusi dengan Pak Alex. Banyak orang percaya, tapi tidak mau taat, apalagi setia. Setia ini harus ada sacrifice. Amin. Bukankah Yesus sudah lebih dulu ngajar kita, dia mau berkorban? Lalu mana pengorbanan kita untuk kebenaran? Menunjukkan kita setia. Orang yang seperti ini Tuhan prioritaskan. Yerusalem boleh hancur, tapi Ebed-Melek tidak. Saya baca ulang ayatnya ini ya. Kita ini luar biasa nih. Di Yeremia 39 ya.
ayat 17 tadi kita sudah baca. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. 18. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Ini Tuhan yang bicara. Dengan pasti aku akan meluputkan Ebed-Melek. Yerusalem bangsa pilihan hancur. Ini orang Ethiopia? Tidak. Jadi ini bangsa pilihan cuma kalau orang Manado bilang cuma prong. Status anak cucu Abraham, tapi tidak melakukan kebenaran. Saya bilang sama jemaat saya yang puji Tuhan sekarang bertumbuh pesat sekali. Kemana-mana jangan sebut nama gembalamu itu saya. Tunjukkan buah roh bahwa engkau milik Kristus. Jangan katakan saya jemaat dari gereja ini, gembala saya A, B, C. Israel itu bangsa pilihan. Anak cucu langsung dari Abraham, bapak orang beriman. Mau dimusnahkan Tuhan. Tapi Ebed-Melek orang Ethiopia, Tuhan lindungi. Sampai di sini saya masuk pada poin bagian akhir. Masihkah engkau berpihak pada kebenaran? Beranikah berkorban demi kebenaran? Tuhan akan pisahkan engkau. Seperti Tuhan merancang Yerusalem hancur. Seperti vonis dari IMF. Indonesia masuk negara kelam. Menuju kebangkrutan. Tapi Tuhan akan rubah itu tidak menimpa saudara semua. Amin. Lakukan. Sekalipun ada konsekuensinya. Taruhannya nyawa. Maka Tuhan ubah nubuatan untuk Yerusalem. Khusus kepada Ebed-Melek tidak. Saya baca satu ayat yang sangat populer. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Coba baca baik-baik ayat ini. Saya plesetin ya, coba koreksi, saya plesetin di mana. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya percaya kepadanya. Percaya atau berkenan? Saya bukan jadikan sekolah minggu, sekali lagi, percaya atau berkenan? Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen zaman akhir ini berkenan pada Tuhan? Percaya? Yes, semua percaya. Jadilah orang yang berkenan, amin. Jadilah orang yang berkenan. Taruhannya konsekuensinya ada. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25, dari dahulu aku muda sampai sekarang telah menjadi tua. Ini cocok kita yang untuk member-member lama. Tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi orang yang berkenan itu bukan percaya apa yang Tuhan janji dan dia akan kerjakan. Apakah engkau jadi berkat? Amin. Saya buka sekarang. Sekian puluh tahun saya di Tomang Chapter. Tidak ada satu orang Tomang Chapter tahu gelar teologi saya. Tidak pernah saya tulis. Apa artinya gelar sekeranjang itu kalau tidak ada buahnya? Kalau tidak jadi berkat. Tiba-tiba ada teman pendeta berangkat ke Amerika cuma sebulan, 2 bulan. Pulang tiba-tiba jadi doktor. S1 saja tidak ada, kok bisa jadi S3? Saya malah tidak tulis itu. Ini teman-teman baik. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan, bukan lagi percaya. Siapa orang yang berkenan? Yang mau lakukan bagiannya. Melakukan kebenaran sekalipun ada resikonya.
yang tetap berpihak pada kebenaran. Tuanku Raja, kasihan Nabi Yeremia itu tidak ada roti di sana, dia bakal mati. Ini dilakukan oleh orang-orang jahat. Pertanyaannya, kalau kita mundur, Raja Sedekia menyetujui bahwa Yeremia juga harus dipenjarakan. Kenapa tiba-tiba raja berubah? Saya mendalami ini, ternyata kasih Bapa ada pada Ebed-Melek. Kasihnya mau dia teruskan kepada Nabi Yeremia. Ketika dia berbicara kepada raja, itu dengan nuansa kasih. Maka raja yang setuju Yeremia harus dipenjarakan dalam perigi berubah. Maka Tuhan pun berubah terhadap Ebed-Melek. Mulai dalam rumah tangga, kasihi istrimu, amin yang keras. Kasihi keluargamu. Sorry to say, jangan engkau mengasihi bisnismu lebih daripada istri anak. Karena bisnismu tidak menjadi teman pewaris engkau sampai ke sorga. Tuhan berbicara teman pewaris engkau sampai ke sorga, istrimu, rumah tangga. Tren sekarang, pendeta-pendeta sekarang, minimum sudah 2 kali kawin. Saya Daniel Melangkai, 1 aja nggak habis-habis, boro-boro mau tambah 1 lagi. Ini saya ngomong pendeta loh ya. Kalau pengusaha ya mau 2 kali, 3 kali, 4 kali ya saya nggak campur itu. Satu saja tidak habis. Dan ini teman pewaris dari kasih karunia. Saya nggak bicara diri saya malaikat suci benar, tapi kenapa anak-anak saya tertarik sudah S1 di dunia IT, banting setir untuk masuk teologi jadi pendeta, karena dia melihat satu figur teladan dari bapaknya. Anak saya pertama sudah jadi pendeta dan lulus sekolah teologi sampai S3. Dia tinggalkan S1-nya IT. Anak saya ketiga sudah aktif pelayanan. Mereka lihat satu contoh teladan. Saya tidak berkata saya malaikat, tapi saya ingin memberikan, kalau kita punya kebenaran, kebenaran jangan hanya untuk diri kita, tapi terimpartasi sampai kepada anak cucu kita. Katakan amin. Nah, saya tutup dengan ini. Ebed-Melek berkenan di mata Tuhan. Maka panggilan Tuhan kepada kita, ada 3 hal yang Tuhan firmankan yang kita kejar selalu, yang 1-2-nya. Mintalah, itu berdoa, maka diberikan. Carilah, maka engkau akan menemukan. Tapi ada panggilan ketiga, ketoklah, maka pintu akan dibuka. Ketika engkau berbuat baik, menolong, jadi berkat. Sebenarnya engkau sedang mengetuk hati Tuhan melalui menolong sesama dalam framing kebenaran. Amin. Kecuali kita sudah anti kebenaran, yang lain cerita. Kenapa ada orang yang minta berdoa, doa puasa tidak dijawab, cari tidak menemukan? Karena ini ada trilogi. Yang ketiga ini jangan diabaikan. Saya melihat di ruangan ini yang murah hati, suka menolong, itu tetap Tuhan pelihara kok. Tuhan tetap berkati. Tapi Tuhan bilang kalau jatuh tidak akan tergeletak. Amin. Karena dia berkenan. Kembali saya katakan, Ebed-Melek itu seharusnya gak pusing dengan Yeremia. Aku sudah di istana. Dan dia tidak terjerumus dengan kebencian karena sudah dikebiri. Dan semua Yerusalem membenci Yeremia, termasuk raja. Dengan berani dia menghadap raja. Karena rekomendasi cuma dari raja. Intinya, selamatkan Ebed-Melek. Maka Tuhan ubah vonis untuk seluruh Yerusalem. Tidak akan terjadi bagi Ebed-Melek. Saya berdoa supaya tidak akan terjadi bagi saudara. Mari kita bangkit berdiri semua bersama-sama.
sudah mulai dengan roh dan tetap dalam roh, tidak beralih kepada daging, yang sadar bahwa hidup ini bukan hanya berdoa, minta, cari, tapi juga mengetuk. Ketika hidupmu menjadi berkat, selalu ingin menolong orang, terutama soal kebenaran, Tuhan bisa ubah vonis separah apapun, tidak berlaku bagi saudara. Saya tidak mengada-ada. Ada belasan negara di dunia ini masuk di ambang kebangkrutan, termasuk negara kita. Tapi biarlah itu tidak akan terjadi bagi satu member pun di ruangan ini. Jadilah Ebed-Melek yang tidak hanya menikmati comfortable istana raja, yang tidak tenggelam dalam kebencian karena dikebiri, tapi dia tetap membela kebenaran untuk Nabi Yeremia. Maka Tuhan bilang, aku pasti tidak akan menghukum Ebed-Melek. Saya berdoa supaya firman itu berlaku bagi member Komang Chapter yang hadir saat ini. Yesus pasti akan menolong di tengah kegelapan ekonomi dunia dan negara ini. Yesus pasti akan tetap menolong saudara dengan cara mujizat dari Tuhan. Jika itu keputusanmu, angkat kedua tangan. Bapak hamba selesai berbicara, menyampaikan isi hati kebenaran firman. Jamah tangan-tangan yang terakhir. Ampuni jika selama ini kami terlalu nyaman dengan berkat-Mu, atau kami tenggelam dalam kebencian. Bebaskan kami. Ajar kami supaya kebenaran yang sudah kami terima hidup dan menguasai hidup kami, sehingga kami bisa menjadi berkat. Mulai dari rumah tangga kami, gereja kami, chapter kami, masyarakat kami. Gembalakan setiap kami dan tuntun kami. Biarlah apa yang diprediksi oleh IMF dan Bank Dunia tidak akan menimpa setiap member di tempat ini. Engkau tetap damai, sejahtera, bahagia dalam rumah tangga. Bisnismu akan tetap naik dan bukan turun. Dan Tuhan janji engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Karena engkau berkenan di mata Tuhan, bukan sekedar percaya saja. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus.